Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan kembali melihat update terbaru dari Bitcoin dan juga XAUSD atau Gold dan beberapa update news terbaru dari cryptocurrency maupun dari Forex. Sebelum mulai, seperti biasa kita akan cek mengenai Bitcoin event, yaitu Bitcoin halving yang sangat ditunggu-tunggu di tahun 2024 ini. Menurut laman Watcher Guru, Bitcoin halving akan terjadi di tanggal 19 April 2024 atau sekitar 71 hari lagi teman-teman. Saat ini harga Bitcoin berjalan di level 42.900 per Bitcoinnya. Kalau kita lihat di grafik harian, di grafik 4 jam dari Bitcoin, saat ini tren yang sedang terjadi adalah sideways teman-teman ya. Karena kalau kita lihat harga saat ini hanya ranging di situ-situ aja teman-teman ya. Jadi walaupun kemarin ada berita mengenai FOMC statement, perubahan harga tidak terlalu jauh teman-teman ya. Kemudian efek daripada NFT juga tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat di sini NFT itu terjadi di tanggal 2 di hari Jumat pukul 8.30 ya di sini. Kalau kita lihat pada saat NFT itu tidak terjadi pergerakan yang terlalu hektik teman-teman ya. Sedangkan untuk XAUUSD kita lihat ya, ini adalah tanggal 2 Februari kemarin di hari Jumat. Ini adalah chart pada saat NFT teman-teman ya. Dia mengalami penurunan yang sangat jauh dikarenakan hasil daripada NFT adalah positif untuk USD ya. Kalau kita lihat dari DXY, indeks dolar mengalami kenaikan ya pasca NFT, dan untuk mengenai FOMC kemarin tidak ada perubahan ya. Federal Reserve memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga mereka yang saat ini berada di level 5,50%. Ada kabar dari altcoin ya, salah satu altcoin Solana berhenti memproses transaksi karena gangguan. Jaringan Solana tiba-tiba berhenti dengan validator jaringan tidak dapat memproses transaksi dan memajukan blok menurut laporan insiden di sistem. Alasan teknis pasti di balik penghentian terbaru Solana masih belum jelas. Namun peringatan berbunyi pada Selasa pagi waktu UTC ketika validator mencatat penurunan cepat dalam kemampuan jaringan untuk mengkonfirmasi blok baru dan menyelesaikan transfer. Ya, jadi Solana sempat berhenti pada saat itu. Kemudian ada update bahwa saat ini Solana sudah kembali online teman-teman ya. Dari Watcher Guru, saya lihat dari update Watcher Guru, Solana network is back online following a 5-hour outage ya. Jadi gangguannya hanya selama 5 jam. Jadi saat ini jaringan Solana sudah aktif kembali. Kemudian ada update dari Joe Rogan, memiliki Bitcoin sebanyak 5,24 Bitcoin atau senilai $226.000. Dan dia belum menjual sejak posting walletnya ya pada tahun 2014 ya. Kalau kita lihat dia pernah posting walletnya di Instagram, saat ini dia belum menjual Bitcoinnya. Kemudian update dari Menteri Keuangan Janet Yellen. Menteri Keuangan Janet Yellen menyerukan perundang-undangan kripto. Bicara kepada Kongres hari ini, Menteri Keuangan Janet Yellen telah menyerukan undang-undang kripto. Secara khusus, Yellen meminta Kongres mengambil tindakan untuk melindungi warga negara dari risiko yang terkait dengan aset digital. Berbicara dengan anggota parlemen, Yellen menyatakan keinginannya untuk pengawasan federal atas penerbitan stablecoin. Yellen saat ini memimpin Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan dan hadir di hadapan Komite Jasa Keuangan Dewan hari ini. Di sana, dia membahas laporan tahunan terbaru yang dikeluarkan Dewannya. Selanjutnya, dia tidak menahan pendapatnya mengenai regulasi cryptocurrency dan stablecoin yang meluas di Amerika Serikat. Yellen menyerukan legislasi Crypto Congress. Seperti yang diperkirakan banyak orang, aset digital telah menjadi topik pembicaraan politik utama pada tahun 2024. Memang benar adopsi arus utama mata uang kripto ini telah mendorong perdebatan yang konsisten di antara mereka yang ada di Capitol Hill. Saat ini, seruan terhadap peraturan federal dalam industri semakin keras. Secara khusus, Menteri Keuangan Yellen meminta Kongres untuk memperkenalkan undang-undang kripto. Mantan Ketua Federal Reserve ini mengidentifikasi sejumlah besar risiko dalam industri ini dan mendesak tindakan Kongres dalam mengatasi risiko ini melalui pengawasan pengaturan. Yellen mengatakan bahwa percaya bahwa sangat penting untuk memiliki landasan peraturan federal yang akan berlaku untuk semua negara bagian dan bahwa regulator federal harus memiliki kemampuan untuk memutuskan apakah penerbit stablecoin harus dilarang menerbitkan aset semacam itu. Argumen yang disajikan menunjukkan kesenjangan yang jelas dalam keseluruhan peraturan aset digital. Satu pihak berupaya untuk memberdayakan regulator negara bagian, sementara pihak lain menyerukan peraturan serupa di tingkat federal. Sebaliknya, tindakan legislatif telah diambil di semua sisi terkait sektor aset digital. Tentunya Menteri Keuangan ini ingin kejelasan untuk proteksi warga US ya. Makanya Menteri Keuangan meminta Kongres untuk dipastikan perundang-undangan kripto ini
terbentuk di Amerika supaya masyarakat Amerika terlindungi dari kripto ini, karena memang kripto ini adalah industri yang sangat berisiko. Dan apakah stablecoin juga perlu perizinan khusus? Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan harga gold ya. Saat ini harga gold berjalan di harga 2032 dan di sini resistance masih sangat valid teman-teman ya, bahwa kemarin sempat mencoba menaik dan melewati resistance, kemudian dia balik lagi ke bawah ya, berhasil diresist oleh resistance yang sangat kuat ini karena beberapa kali meresist harga teman-teman ya. Dan harga gold juga kemarin naik ya, dari tanggal 5 dari hari Senin sampai sekarang itu mengalami kenaikan, dan ini kemungkinan disebabkan karena adanya event Imlek ya, dimana gold mengalami kenaikan demand sehingga membuat harganya naik teman-teman. Dan untuk tren minornya saat ini memang kalau kita tarik garis trend line teman-teman ya, saat ini tren minornya adalah bullish teman-teman ya, bahwa kemarin sempat turun ke level 2014 ya atau 2015, kemudian harga gold kembali menanjak ke atas hingga ke level resistance, dan saat ini sedang koreksi terlebih dahulu, mungkin akan melanjutkan kenaikannya teman-teman. Nah di sini saya memakai auto Fibonacci retracement ya, saat ini harga sedang berada di level Fibonacci 23% teman-teman ya. Dan level Fibonacci ini bisa kita asumsikan sebagai level support teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini level 23%, maka kita asumsikan di level harga 2026 itu merupakan support ya, dan kemungkinan akan koreksi ke level tersebut ya. Jadi gold sebelum melanjutkan kenaikan kemungkinan akan mencoba koreksi terlebih dahulu ke level Fibonacci 23% atau di harga 2026 ya. Jadi kalau teman-teman mau buy itu ditahan dulu teman-teman ya, karena kita bisa tunggu terlebih dahulu, kita bisa pasang buy limit. Kalau teman-teman mau buy ya, kita bisa pasang untuk buy limitnya di area support ini, kemudian untuk level stop loss teman-teman bisa pasang di dynamic support ini ya, yang berwarna kuning ini trend line bisa kita asumsikan sebagai support dinamis, atau teman-teman bisa pasang stop lossnya di level di swing low yang terdekat ya, di sini ya teman-teman, di stop lossnya 2015. Jadi kurang lebih seperti ini kalau teman-teman mau entry. Nah, stop lossnya di sini. Untuk target profit teman-teman bisa lihat risk reward ratio di sini. Ini risk rewardnya teman-teman untuk idealnya itu adalah 2 ya, atau 1:1 juga boleh teman-teman. Jadi bisa disesuaikan ya. Misalnya 1:1. Nah, ini juga berdekatan dengan level Fibonacci ya, atau ini bisa kita asumsikan sebagai level resistance. Jadi kita bisa pasang di level tersebut sebagai level take profit kita ya. Artinya ini masih ideal 1:1,1 gitu ya. Perlu diperhatikan ini hanya referensi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau entry, teman-teman boleh analisa ulang. Kemudian perhatikan juga level stop loss dan risk rewardnya agar teman-teman memahami risikonya sebelum teman-teman entry posisi. Oke teman-teman, saya kira demikian untuk update BTC dan XAUUSD. Tadi juga kita membahas mengenai update dari berita-berita yang ada di Watcher Guru. Jangan lupa like dan komen jika teman-teman ada pertanyaan atau pair yang ingin dibahas. Dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video update berikutnya.